Berlatar di wilayah Maja, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pimpinan sindikat kartel narkoba terbesar bernama Sandu sedang mengadakan pernikahan massal gratis untuk seluruh muda-mudi yang ada di Maja. Saat acara masih berlangsung, ia mendapat telepon dari salah satu informan yang mengatakan terkait musuh bebuyutannya yang diketahui sebentar lagi akan tiba di India dan akan menjadi ancaman bagi kelompoknya. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda sekaligus tangan kanan Sandu bernama Valdev. Saat ini ia sedang pergi menuju ke suatu tempat untuk menghabisi sebagian anak buah Sandu yang diduga telah membelot dari keanggotaan kartel dengan kesalahan telah mencuri sekantong penuh bubuk terlarang. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan salah satu mitra bisnis Sandu bernama Jelly. Diketahui Jelly ini memiliki ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Maja meski posisi itu masih diduduki oleh Sandu. Bahkan sang istri yang bernama Prasani pun juga turut mendukung keputusan suaminya. Itu terbukti ketika mereka menghabisi salah satu anak buahnya yang berbelot. Sementara itu, anak kesayangan Sandu bernama Jadi tampak sedang menghabiskan waktunya dengan bermain bersama anak buahnya. Tak tanggung-tanggung, permainan dari anak ketua kartel ini pun bisa merenggut nyawanya jika saja peluru yang dimasukkan ke dalam pistol tepat menembus babat topnya. Baldev sendiri sedang menemani Sandu dalam melatih kembali kemampuan menembaknya. Karena kemampuan serta kesetiaannya yang dianggap bisa diandalkan, Baldev sangat disayangi oleh Sandu melebihi anaknya sendiri. Itu terbukti ketika Sandu lebih memilih Baldev dalam menjalankan bisnisnya. Apalagi mengingat jika putranya hanya mementingkan kesenangan pribadi tanpa pernah sedikit pun memikirkan bisnis yang mereka jalani. Di tempat lain, ada seorang inspektur polisi wanita muda bernama Praseti sedang menginterogasi sepasang muda-mudi yang diduga telah melakukan hal yang dilarang oleh agama. Awalnya beliau sempat mendapat ancaman ketika akan mengadili mereka berdua. Namun karena beliau ingin menegakkan keadilan, ia tak sedikit pun menghiraukan ancaman yang diberikan meski dirinya harus mendapat surat mutasi. Kabar mengenai mutasi itu sampai ke telinga keluarga calon suami Praseti yang tak menyetujui pemindahannya ke Maja. Bahkan si calon suami yang merupakan seorang komisaris polisi pun bersedia membantunya dengan menangguhkan mutasi tersebut. Namun Praseti yang tak ingin menerima bantuan dari calon suaminya karena ia ingin membuktikan profesionalitasnya di dalam bekerja tanpa melibatkan kekuasaan yang dimiliki si calon suami. Baru saja tiba di Maja, Praseti melihat sekumpulan orang yang diketuai oleh Baldev sedang mengobrol mengenai mereka yang ugal-ugalan dalam berkendara, sehingga ia langsung menegurnya dengan mengatakan bahwa mereka akan ditangkap serta mendapat denda sebesar 5.000 rupiah. Hari pertama bekerja, Praseti lekas memeriksa beberapa berkas terkait kelompok kartel di wilayah Maja dan mendapati satu berkas tentang Baldev yang ternyata masih merupakan bagian dari anggota sindikat penjual bubuk terlarang, serta data-data tentang anggota sindikat lain. Tak ini membuang waktu, Praseti langsung mengajak dua anggota polisi berkunjung ke rumah salah satu anggota sindikat yang diduga merupakan pemasok utama bubuk terlarang. Sementara itu, Baldev menghampiri Jagi yang kala itu sedang mendapatkan hukuman dari Sandu karena selalu saja mementingkan pribadinya sendiri. Entah siapa sosok Baldev sebenarnya, ia seakan-akan memiliki dendam tersendiri kepada Jagi. Itu terbukti ketika dirinya menghardik sikap Jagi yang kekanak-kanakan, bahkan sampai berniat menghajarnya. Namun berbeda ketika berhadapan dengan Sandu, Baldev malah bersikap seolah dirinya peduli terhadap anak kesayangan Sandu ini. Sandu sendiri lebih memilih membela Baldev dibandingkan anaknya karena merasa jika Baldev dapat diandalkan, bahkan ia rela mengorbankan anaknya daripada harus kehilangan Baldev. Tak lama, Praseti datang ke rumah Sandu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Meski Sandu adalah ketua kartel yang dikenal sangat kejam, adapun tujuan Praseti datang ke sana yaitu untuk memberikan ancaman mengenai pihak kepolisian yang akan segera menangkapnya jika semua bukti tentang kejahatan kelompok tersebut sudah ia dapatkan sepenuhnya. Singkat cerita, malam pun poek tepat saat Baldev sedang mengambil barang milik Sandu yang dikirimkan melalui sebuah drone, para polisi ternyata sudah lebih dahulu berhasil menciduknya sehingga di tengah pengejarannya masih berlangsung, Baldev hampir saja ditangkap oleh Praseti dan para anggota polisi yang sudah mengepungnya, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan satu tas berisi penuh bubuk terlarang, meski salah satu sahabatnya telah berhasil ditangkap.
Kegagalan Baldev sontak membuat Sandu marah karena barang miliknya yang bernilai 3 krore raib setelah berhasil ditangkap oleh para polisi. Bahkan saudara Sandu yang bernama Tara berasumsi jika sebelumnya Baldev telah memiliki kesepakatan dengan pihak kepolisian. Saat Baldev sedang berkumpul bersama sahabatnya di showroom mobil miliknya, ia dihampiri oleh Jelly dan Prasani dengan alasan untuk bersilaturahmi. Namun Baldev sudah mengetahui tujuan kedatangan mereka, yaitu ingin menghancurkan bisnis yang dipegang oleh Sandu dan ingin menjadi pemimpin dari semua kartel yang ada di Maja. Sementara itu, Praseti pergi ke rumah teman sekolahnya dahulu yang bernama Zagdev. Di sana ia mendapati beberapa foto Zagdev bersama saudaranya yang ternyata adalah Baldev, orang yang bekerja pada Sandu sekarang. Sontak hal itu membuatnya sangat kaget dan tak percaya jika sahabatnya masih merupakan bagian dari anggota kartel. Hingga tak lama, Praseti akhirnya bertemu dengan Zagdev dan sempat mengobrol mengenai saudaranya. Praseti sendiri dikejutkan dengan tewasnya salah satu teman Baldev yang sebelumnya ia tangkap. Meski ia mengaku tak pernah sekalipun memberikan siksaan terhadap orang yang ia tangkap, tapi atasannya tak mendengarkan penjelasan dari Prasep dan malah ditangguhkan dari jabatannya sebagai seorang inspektur di distrik ini. Sempat merasa frustasi karena ditangguhkan dari tugasnya, Praseti lantas meminta bantuan kepada Zagdev agar membujuk saudaranya untuk membantu dalam mengungkap kasus kejahatan dari Sandu dan para antek-anteknya. Diketahui karena Zagdev juga merupakan seorang polisi, ia bersedia membantu Praseti dengan akan pergi menuju ke tempat Baldev berada dan berusaha membujuknya. Karena Baldev sangat menghormati saudaranya, ia dengan sukarela akan membantu Praseti dalam mengungkap kasus ini, apalagi setelah mengetahui jika Praseti hanya memiliki waktu 10 hari lagi berada di wilayah Maja tanpa sadar ada seseorang yang memfoto kedekatan antara Baldev dan Praseti. Rupanya, orang yang memfoto Baldev adalah salah satu anak buah Prasani yang sengaja ingin mengadu domba Baldev dengan Sandu. Itu terbukti ketika Prasani memperlihatkan foto kedekatan antara Baldev dan Praseti yang sebelumnya ia ambil. Sontak hal itu membuat Sandu sangat marah karena merasa telah dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Baldev yang baru saja datang dan mengetahui jika dirinya dicurigai, langsung mengaku bahwa memang benar ia sempat bertemu dengan Praseti. Tapi Baldev langsung menunjukkan sebuah rekaman percakapan antara dirinya dengan Praseti yang mengungkapkan niat para polisi untuk menghancurkan bisnis bubuk terlarang milik Jelly. Sandu juga mendengar jika Baldev menolak membantu Praseti dalam menghancurkan bisnis Sandu karena ia sudah menganggapnya sebagai ayah. Namun ada satu hal yang mencengangkan bagi Sandu ketika mengetahui bahwa Jagilah orang yang telah menghabisi salah satu anak buahnya di dalam penjara. Setelah Sandu menyetujui rencana untuk menghancurkan bisnis bubuk terlarang milik Jelly, Baldev ditemani Praseti langsung pergi menuju ke salah satu pabrik pembuatan barang harum itu untuk meringkus serta menghancurkan bisnis harum tersebut dari akarnya dan... Ya, Baldev berhasil menghancurkan pabrik pengolahan barang harum milik Jelly. Berharap jika pabrik itu sudah hancur, tak ada lagi peredaran narkoboy di wilayah Maja dan seluruh remaja dapat terbebas dari ketergantungan. Singkat cerita, siang pun caang, Baldev mendapat telepon dari Prasani mengenai Jelly yang mengajaknya untuk berduel karena jika tidak, Prasani mengancam akan menghabisi ibunya Baldev yang sekarang sedang bersamanya. Sontak hal itu membuat Baldev sangat marah dan lekas pergi ke rumah Jelly saat itu juga. Setibanya di rumah Jelly, Baldev kembali mendapat ancaman dari Prasani mengenai dirinya yang akan menghabisi sang ibu jika saja Baldev tidak melakukan duel dengan Jelly, sehingga... Di tengah baku hantamnya masih berlangsung, Baldev dibuat tak berdaya oleh Jelly, apalagi ketika melihat ibunya menderita. Bahkan ia rela dihajar habis-habisan supaya sang ibu tidak disiksa oleh orang-orang Prasani. Sepulangnya dari rumah Jelly, Baldev sempat mengingat perlakuan yang diterima dari sang ibu yang selalu membandingkannya dengan Zagdev. Bahkan ia juga sempat diusir oleh ibunya sendiri setelah mengingat semua perilakunya yang pica capekun. Berbeda dengan Zagdev yang merupakan orang baik dan disukai hampir semua orang. Namun meski begitu, Baldev sangat menghormati apapun yang dikatakan saudaranya.
Keesokan harinya, Prasani memberikan beberapa pernyataan kepada pihak media mengenai dirinya yang berniat menjadi anggota dewan di wilayah Maza. Namun si reporter sedikit menyinggung bisnisnya yang merupakan seorang pengedar bubuk terlarang dan mengaku jika dirinya tak pernah sekalipun berurusan dengan hal-hal berbau haram. Melihat pernyataan dari Prasani, Baldev mengusulkan agar Sandu juga mengikuti jejak Prasani dengan mencalonkan diri sebagai anggota dewan dalam pemilu kali ini. Namun hal tersebut menuai berbagai kritikan dari Jagi dan sebagian anak buah Sandu, tak terkecuali saudaranya sendiri. Frustasi atas keputusan ayahnya yang lebih memilih menjadi seorang anggota dewan, Jagi melampiaskannya dengan meminum khamr yang di situ ia dihampiri oleh sang paman yang mencoba menenangkan Jagi agar tidak terlalu mempedulikan ucapan dari Sandu karena beliau sudah mengetahui seperti apa sifat keras kepala saudaranya ini. Masih dalam perasaan frustasi, Jagi pergi ke kediaman Jelly dan mendapat sambutan hangat dari pasutri itu. Namun siapa sangka, Jelly mengajak Jagi bekerja sama dalam menghancurkan bisnis milik Sandu, serta menghabisinya di saat yang bersamaan, apalagi mengingat jika Sandu hanya menganakmaskan Baldev tanpa memikirkan mereka bertiga, hingga pada akhirnya mereka bisa menduduki tahta tertinggi di wilayah Maja. Di sisi lain, Sandu bersama saudara dan anak buahnya sedang pergi menuju ke suatu tempat untuk memantau bisnis yang sedang mereka jalani. Namun tepat saat mereka melewati sebuah hutan, tiba-tiba ya, ada sekelompok orang yang menyerang rombongan mobil yang dikendarai Sandu CS. Hampir saja Sandu tewas di tangan orang-orang itu. Beruntung, Baldev datang di waktu yang tepat menyelamatkannya dan langsung mengantarkannya kembali ke rumah. Demi membalas dendam atas apa yang telah dilakukan Jelly terhadap sang ibu, Baldev lekas membawa anak Jelly ke showroom miliknya dengan maksud agar Jelly datang ke sana. Dan tepat saat Jelly baru saja datang, Baldev meminta anak buahnya agar mengantarkan si anak, sementara ia akan melakukan duel dengan Jelly dan meminta Prasati agar menembak orang yang pertama terjatuh ke tanah, sehingga akhirnya, Baldev berhasil membalaskan dendam atas apa yang dilakukan Jelly dan Prasati kepada ibunya. Bahkan Jelly melakukan bundir karena tak ingin menanggung lebih banyak dosa, termasuk tak ingin menyusahkan sang istri yang berniat mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Sementara itu, Jagi yang sedang berjalan melewati anggota polisi seakan mengalami dejavu ketika beberapa bulan lalu ia menabrak seorang anggota polisi yang berusaha menghentikannya. Bahkan ingatan itu terus saja menghantui Jagi sampai dirinya meminta bantuan kepada seorang petugas agar memberi data terkait seorang polisi yang tewas dan ternyata benar, rupanya si polisi yang tewas ditabrak oleh saudara Baldev yang tak lain adalah Jagdev. Lantas apa tujuan sebenarnya Baldev malah masuk ke dalam sindikat Sandu? Entahlah. Di sisi lain, Baldev menghampiri Sandu untuk membahas kelanjutan mengenai perencanaannya masuk ke dunia politik, termasuk memberitahukan jika putra Sandu lah orang yang berniat menghabisi ayahnya sendiri. Setelah mendapatkan perintah langsung dari Sandu, Baldev langsung bergegas menuju ke rumah milik Jagi untuk menghabisinya. Yang di sana, Baldev akhirnya menjelaskan jika dirinya sudah menyusun rencana sedemikian rupa agar dapat masuk ke sindikat Sandu. Bahkan ia sudah merencanakan aksi balas dendam atas kematian saudaranya yang sengaja dihabisi oleh Jagi. Baldev juga menjelaskan bahwa sejak kematian saudaranya, ia harus rela menyamar menjadi Jagdev agar kehadirannya diakui oleh sang ibu. Dan demi membalaskan dendam kematian saudaranya, Baldev harus rela masuk ke dalam sindikat Sandu agar penyamarannya tak disadari oleh Sandu. Dan benar saja, ia dijadikan tangan kanan sekaligus orang kepercayaannya, di mana kali ini ia ditugaskan untuk menghabisi Jagi sampai akhirnya dari tewasnya Jagi membuat sebagian kartel sangat menyayangkan keputusan dari Sandu karena tidak berpikir panjang. Bahkan saudaranya sendiri berniat meninggalkan Sandu dan menyerahkan posisinya sebagai penasihat umum kepada anak buah Sandu yang lain karena merasa jika Sandu hanya memikirkan ego sendiri tanpa lebih dahulu bermusyawarah. Meski Baldev telah membalaskan dendamnya, ia tak begitu merasa senang karena ibunya sekarang dirawat di rumah sakit dan pihak rumah sakit pun sudah tidak sanggup untuk menanganinya. Namun satu hal yang membuat Baldev sedih adalah ketika saat baru pertama kali sang ibu menyebut namanya dan mengaku jika sejak awal beliau sudah mengetahui bahwa Jagdev sudah meninggal dan orang yang selalu di sampingnya adalah Baldev.
Beberapa hari setelah meninggalnya sang ibu, Baldep menghampiri Sandu yang berniat menghabisinya. Tapi tak lama, Sandu mendapat telepon dari Prasani yang memberitahukan jika orang-orang yang menyerangnya adalah suruhan dari Baldep. Bahkan sebelumnya Jagi sendiri menolak permintaan Jeli yang berniat menghabisi Sandu karena masih menganggap dia sebagai ayah. Sementara itu, Baldep yang awalnya berniat menghabisi Sandu langsung membatalkannya ketika mendengar masa lalu Sandu yang pernah menghabisi bosnya sendiri. Demi menghargai usaha yang telah Sandu lakukan, Baldep lantas memberikan kesempatan hidup padanya hingga Sandu menyerahkan semua kekuasaan pada Baldep yang memang pantas ia dapatkan. Jangan apa. 3 tahun setelah menjabat menjadi pemimpin kartel, Baldep mengadakan acara nikah massal untuk para muda-mudi yang ada di Maja, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Sandu. Namun tahta tertinggi Maja tidak serta-merta menjadikan Baldep jauh dari ancaman, justru malah menjadikan peperangan bisa saja kembali terjadi seperti saat Sandu memimpin Maja. ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਤ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ